Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor, Dekan, dan dosen Universitas Kanjahuruan Malang. Perkenalkan, nama saya Widi Armanto. Saya adalah guru SD, UPTD, SD Negeri 10 Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 2021 dengan kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran yang saya buat, saya mohon maaf dan memohon kritik dan saran yang membangun. Demikianlah perkenalan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan gerak. Gerak. Jangan dulu nak. Dalam oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Selanjutnya ini Bapak akan mengabsen teman-teman hari ini untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ini Bapak absen ya nak ya. Rabelia, Fiona, Fida, Lisa, Sinta Iba, Aini, Selvina, Dipa Clara. Sebelum kita belajar, Bapak mau minta dulu untuk berdoa. Silakan kepada anak Bapak Fiona Manjuna, silakan pimpin doa. Lagu lagi silakan baca bukunya untuk literasi selama 2 menit saja. Bapak rasa untuk membacanya literasi cukup sampai sekian. Sekarang silakan buka buku paketnya nak. Buku paket tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan muatan materinya.
muatan materinya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menganalisis berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat mind map atau peta konsep penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan dengan tepat. Lalu yang keempat, siswa mampu mengembangkan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, apa, bagaimana, dan kapan dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran. Kan buka materinya nak. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, pembelajaran 5. Nah, di situ ada wacana atau bahan bacaan mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Dan sebelumnya silakan baca dahulu. Silakan baca, yang lain menyimak, baca Cinta Adiba. Bahan bacaan pembelajaran 5. Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani bergerak teman-teman Dani selalu mengobrol sekali untuk melegakan konsekuensi yang menggunakan pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang pernapasan? Perjalanan berikut. Iya, bahwa asma itu termasuk salah satu penyakit sistem pernapasan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai organ-organ sistem pernapasan. Sistem pernapasan dimulai dari apa? Hidung. Lalu apa? Tenggok, ataukah? Barulah laring. Lalu paring. Baru apa? Bronkus. Baru bronki. Baru paru. Baru alveolus, bagian kelompok-kelompok kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Oke, jadi Bapak harap supaya kalian tidak kena penyakit sistem pernapasan, kalian harus menjaga kesehatan dengan apa? Makan buah-buahan yang sehat dan yang bersih, lalu istirahat yang cukup, dan rajin olahraga. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan media pembelajaran Bapak, bahan pelajaran Bapak dalam PPT. Silakan anak-anak untuk memperhatikan biar lebih tahu bagaimana gambaran penyakit emfisema itu. Lihat nak? Oke, ini data diri Bapak. Tema yang saya ambil yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 5. Untuk kompetensi intinya di sini ada kompetensi 3 dan 4. Tujuan belajarnya juga terlampir. Tadi sudah Bapak jelaskan apa saja yang menjadi tujuan belajar kita hari ini. Sekarang Bapak masuk inti saja. Untuk lebih paham, untuk memahaminya silakan baca. Fiona, apa itu penyakit pernapasan? Iya, penyakit yang menyerang organ pernapasan. Organ pernapasan kan terdiri dari hidung, paring, laring, habis itu bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Itu terdapat dari hidung sampai di bagian dada. Biar lebih paham, lihat ini ada media pembelajaran yang menggambarkan mengenai sistem pernapasan pada manusia dimulai dari hidung sampai dalam paru-paru. Ini yang berperan penting untuk pernapasan kita. Nah, kalau seandainya pernapasan kita terganggu, kita akan mengalami cedera atau sakit. Salah satunya tadi emfisema, asma, TBC, influenza, kanker paru-paru. Oke, baca selanjutnya. Fiona, baca Fiona. Emfisema merupakan plastisitas
timbul di dalam alveolus akibat penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya baca pijat TBC. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mikrobakterium tuberkulosis. Tuberkulosis itu penyakit TBC. Biasanya penyakit TBC ini diakibatkan batuk yang sangat hebat. Batuk yang sangat hebat itu mengakibatkan dia jadi batuk darah. Itu salah satu ciri-cirinya. Kalau dia sudah kena TBC, dia akan mengalami batuk berdarah. Baca Rabelia. Asma adalah penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan. Oke, penyakit yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Berarti di bagian saluran pernapasannya udara tidak bisa masuk secara lancar akibat tersumbat oleh bakteri atau saluran pernapasannya tersumbat oleh kotoran-kotoran. Makanya disarankan jangan bernapas menggunakan mulut karena tidak ada penyaringan di situ. Tetapi disarankan menggunakan hidung karena ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Selanjutnya bronkitis. Silakan baca Vina. Gangguan pada cabang trakea bronkus akibat infeksi Yaitu gangguan pada cabang trakea. Berarti di bagian sininya cabang trakea, ini cabangnya. Percabangan ini kan bronkus, percabangan yang menyalurkan ke dalam paru-paru. Di sinilah gangguannya. Itu namanya penyakit bronkitis. Selanjutnya pneumonia. Silakan baca kembali Clara. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di Fokus pneumonia. Sehingga alveolus penderitanya akan menderita cairan. ini diakibatkan oleh infeksi bakteri di Lokus pneumonia. Selanjutnya baca ini flu. Ya, sekarang silakan maju dulu Piorka. Bapak mau tanya, tadi yang dibahaskan mengenai flu. Pernah nggak sakit flu? Apa yang dirasakan? Bagaimana saluran pernapasanmu? Hidungnya tersumbat. Lalu bagaimana keadaan badanmu? Ngerasa demam. Bagaimana tenggorokanmu? Sakit. Gatal tidak? Bisa dibarengi dengan batuk tidak? Iya, itu salah satu ciri-ciri dari penyakit flu. Coba semuanya tunjuk tangan yang pernah merasakan sakit flu. Iya, turun tangannya. Berarti kita semua pernah merasakan penyakit flu. Selanjutnya di sini ada tampilan. Tadi itu mengenai penyakit-penyakitnya. Ini untuk tampilan gambarnya. Gambar yang pertama gambar apa itu Lisa? Happy set. Tengok itu gambarnya. Terlihat di bagian paru-paru, khususnya di bagian alveolus belum kecil. Kalau dia dapat emfisema, di bagiannya terdapat warna merah, merah-merahan. Gambar kedua, gambar apa Rabelia? Iya, kanker paru-paru. Sekarang lihat kanker paru-paru. Biar lebih nyata, lihat dulu media yang ada di depan ini. Inilah paru-paru. Paru-paru manusia ada dua, bagian kanan dan bagian kiri. Ini bisa mengalami kerusakan bagian pernapasan kita. Kanker paru-paru itu disebabkan oleh karena terlalu banyak merokok, makanya orang-orang yang
Gambar apa itu nak? Gambar apa? CBC. Jangan satu gelas, jangan satu pipet kalau seandainya kau sedang minum dengan dia, karena itu bisa menular TBC. Lalu selanjutnya asma. Ngapain dia? Masukkan apa ke mulutnya? Alat bantu pernapasan yang namanya spray. Biasanya ini terjadi untuk orang-orang yang kena asma. Asma itu akibat penyumbatan di dalam tubuhnya, penyumbatan dalam tubuhnya, sehingga dia merasa sempit untuk bernapas ke bagian dadanya, sehingga ngambil oksigennya sampai seperti ini, dalam-dalam, diambil baru bisa dilepas ke dalam paru-paru. Itu cirinya. Supaya orang itu bisa lega saat bernapas, biasanya dibantu dengan spray, alat yang disemprotkan ke dalam tenggorokan. Selanjutnya laringitis. Udah? Laringitis itu terjadi di bagian tenggorokan akibat penyakit bakteri. Biasanya sulit untuk menelan akibat bakteri tadi, atau bisa terjadi juga benjolan. Oke, yang ketiga apa itu bronkitis. Nah, ini yang tadi Bapak bilang. Yang Bapak bilang, nak, tidak ada gambarnya sebelah kiri dan kanan. Apa yang membedakan? Ini ada tersumbat tidak? Tersumbat. Mana lah bagian salurannya yang lebih longgar? Bagian sana atau bagian sini? Bronkitisnya terganggu. Dia tersumbat oleh sebuah cairan. Sedangkan sana dia tidak tersumbat oleh cairan. Ini penyakit bronkitis. Selanjutnya ada gambar pneumonia. Nah, pneumonia ini saya bilang dia terjadi dalam paru-paru, ada peradangan cairan atau nanah. Di dalam paru-parunya terdapat nanah. Selanjutnya gambar flu. Nah, flu ini juga disebabkan oleh bakteri influenza. Itu mengenai materi IPA. Sekarang Bapak tampilkan mengenai materi bahasa Indonesianya, yaitu kalimat tanya dan fungsinya. Kalimat tanya itu ada apa, ada siapa, ada kapan, ada di mana, kemana, dari mana, ada mengapa, ada bagaimana, dan ada berapa. Setiap tanda tanya tersebut ada fungsinya, nah. Ada fungsinya. Silakan baca Rabelia. Kalau apa fungsinya untuk menanyakan apa? Paling atas. Menanyakan sesuatu. Apa yang kau lakukan, Selvina? Lalu Cinta Adiba, baca yang siapa? Dia berfungsi untuk apa? Menanyakan apa? Menanyakan pelaku. Siapa yang mencubit Aini? Nah, menanyakan pelaku. Lalu di mana, kemana, dari mana? Apa fungsinya Aini? Menanyakan apa dia? Menanyakan tempat dan lokasi. Contohnya, di mana pestanya Pak Bupati? Lalu bagaimana? Fungsinya untuk apa, Fiona? Bagaimana? Nah, fungsi untuk apa? Proses dan cara. Contoh kalimatnya, bagaimana cara ia melatih Jakob bisa jadi iskak? Selanjutnya catatannya, berapa? Rabelia, menanyakan apa dia Rabelia? Dan banyak, jumlah dan banyaknya. Contoh, saya kasih tahu. Berapa harga 1 kilo mangga? Rabelia, dengan kata berapa? Berapa sisa uang jajanmu? Pinter, tepuk tangan untuk Rabelia. Berapa jumlah sisa uang jajanmu?
Saya ulangi biar lebih paham lagi. Apa menanyakan sesuatu, siapa menanyakan pelaku, kapan menanyakan waktu, di mana, kemana, dari mana, menanyakan tempat dan lokasi, mengapa menanyakan alasan dan penyebab, bagaimana menanyakan berkaitan dengan proses atau cara, berapa menanyakan tujuan. Itu mengenai tampilan video Bapak. Nah sekarang Bapak mau silakan anak-anak baca kembali buku temanya halaman 80. Nanti kalian berkaitan dengan itu membuat kalimat tanya dari beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Silakan baca kembali dan cari informasi terbaru lagi dan analisis mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Nanti kan disuruh membuat peta konsep dan membuat kalimat tanya dari sistem penyakit dan sistem pernapasan. Nah sekarang Bapak akan menampilkan lagi video pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada penyakit sistem pernapasan pada manusia dan kalimat tanya. Dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan di hadapan kalian, masih ingatkah kamu pada kaki musim yang menderita penyakit asma? Penyakit asma adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia dan pengobatannya adalah menggunakan inhaler. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat, virus dan bakteri, atau bisa juga karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kemarin kalian sudah mempelajari penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena kemasukan udara. Gejalanya adalah penderita emfisema mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Yang sebelah kiri yang ditunjuk ibu dengan panah ini adalah alveolus yang normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah alveolus yang terkena emfisema. Kemudian yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Lagi-lagi penyebabnya merokok ya. Gejala kanker paru-paru adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah. Kemudian tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru ini atau TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bibir-bibir pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka akan menyebabkan sel-sel paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan mengucuk atau mengecil. Gejala tuberkulosis adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak mau anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga.
Oke, semuanya karena sudah berdiri, silakan maju ke depan. Semua silakan maju ke depan mejanya. Tidak jauh dari mejanya. Sini Bapak akan menampilkan ice breaking supaya anak-anak sebelum mengerjakan LPD lebih semangat. Kepu semangat, masih ingat ya? Oke. Kepu semangat. Kepu semangat. Sekarang ikuti video yang ada di sini. 5. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD, Nak. LKPD ini dikerjakan bersama kelompokmu. Di situ ada petunjuk pengerjaannya, dibaca, ditulis sama kelompoknya siapa aja, dibaca, lalu di situ ada membuat mind map dan membuat kalimat tanya dari bacaan yang telah tersedia. Dibaca, lalu buat penyakit yang pertama apa tadi? Emfisema atau satu emfisema. Udah buat iya apa saja disebabkan kenapa? Ya terserah di mana tempatnya di nomor. Oke, kelompok 3 udah mulai siap. Kelompok 4 juga 2 juga hampir siap. Bantu cari jawabannya, Nak, biar cepat. Boleh ditunggu, Nak. Tugas LKPD-nya. Dan kumpul ke depan. Kelompok 2. Kelompok 1 boleh. Kelompok 3, silakan Bapak meminta lagi kami membuat peta konsep yang berbeda. Peta konsep yang berbeda dari LKPD mengenai sistem pernapasan pada manusia, penyakit sistem pernapasan pada manusia. Silakan Nak buat lagi peta konsep yang berbeda dari LKPD yang Bapak buat. Ada kendala, Nak? Ada kendala yang membuat peta konsepnya? Tidak ya, saya rasa cukup paham, cukup mengerti. Buat semenarik mungkin dari kelompokmu. Oke, kelompok 1 udah mengumpul. Kelompok 3, ayo kita presentasikan setelah semua pekerjaan selesai membuat peta konsep dan mengisi LKPD. Silakan Bapak tunjuk kelompok pertama yang untuk melakukan presentasi ke depan mengenai hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, presentasi ke depan. Ini hasil diskusimu, silakan maju ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan Yang lain silakan simak, Nak, nanti dan silakan tanggapi. karena pembuluh darah pada paru-paru menghasilkan udara. Nomor 2, asma. Alat-alat di tubuh.
Apa penyebab penyakit emfisema? Silakan bacakan jawabannya, Nak. Jawabannya pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru termasuk. 2. Siapa yang berisiko terkena penyakit kanker paru-paru? Siapa yang beresiko terkena penyakit kanker paru-paru? Sudah, itu dari dua pertanyaan yang dibacakan yang dibuat dari kelompok 1 mengenai apa penyakit emfisema, dan 2 apa siapa yang beresiko terkena penyakit kanker paru-paru. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi pekerjaan dari kelompok 1 yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Nah, silakan. Nah, ini bertanya apa itu bronkitis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawab dan tepuk tangan juga untuk terima kasih kepada Aini yang telah bertanya dan menanggapi kelompok 1. Dan silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil pekerjaan kami. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Asma merupakan kelainan pernapasan saluran pernapasan dan debu. Silakan bacakan dua kalimat tanya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit paru. Bacakan jawabannya. Pada batang-batang pohon. Ya, silakan kelompok yang mau memberikan tanggapan atau bertanya. Silakan kelompok 1. Kelompok Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang berpresentasi. Silakan duduk. Kan di sini Bapak akan mengevaluasi hasil pekerjaan kalian, bahwa pekerjaan yang kalian telah lakukan sudah cukup baik mengenai membuat peta konsep dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan pada manusia dan membuat pertanyaan dan kalimat tanya mengenai sistem penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Bapak akan memberikan masukan pertama untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah cukup baik dalam mempresentasikannya, dalam menyajikannya, tetapi harus ada lagi yang diperhatikan, terutama saat menampilkan mind map-nya atau peta konsepnya agar dibuat lebih menarik. Lalu untuk kelompok 2, masukannya yaitu jangan lupa untuk menambahkan keterangan dari setiap penyakit-penyakit yang ada tadi biar lebih menarik dan lebih paham apa saja. Lalu kelompok 3 untuk menyajikan tampilannya dan melakukan presentasinya kurang kompak, jadi harus lebih kompak lagi dalam membacakannya dan tetap semangat dalam menyajikan informasi dalam melakukan presentasi. Setelah evaluasi Bapak berikan kepada anak-anak, Bapak akan memberikan reward atau penghargaan kelompok terbaik dari yang telah melakukan presentasi. Dan untuk kelompok terbaik setelah yang melakukan presentasi hari ini yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
pembelajaran. Silakan Bapak mau minta anak-anak satu orang saja apa yang kau dapat mengenai pelajaran hari ini mengenai penyakit-penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ya, bagus tepuk tangan untuk si Fiona. Bahwa pelajaran hari ini kalian dapat mengenai bagaimana menjaga sistem pernapasan pada manusia. Dan tadi juga ada penyakit-penyakitnya. Jadi harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi ini kita kan di masa pandemi, kita harus pakai masker. Itu juga berkaitan dengan sistem pernapasan. Nah sekarang saya akan memberikan rangkuman kepada anak-anak. Rangkumannya mengenai sistem pernapasan tadi. Tetap jaga kesehatan supaya sistem pernapasan tetap sehat dan tidak terserang penyakit flu, asma, TBC, kanker paru-paru. Selanjutnya silakan tulis penugasan di rumah. Tulis soal yang Bapak berikan kepada kalian untuk menjadi tugas di rumah. Yang pertama, pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Untuk tugas IPA-nya, untuk soal bahasa Indonesianya, sebutkan jenis-jenis kalimatnya dan fungsinya. Oke, itu saja untuk bahannya Pak. Tugas di rumahmu. Silakan semua berdiri. Silakan menjaga. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan maju Selvina. Teman, marilah kita berdoa. Dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.